Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Kukembalikan uangmu mas, bagian 50. Terima kasih Yun, kehadiran kamu membuat Irsyad bahagia lagi, kata Tante Lisna sebelum kami pulang. Kehadiran kalian juga membuat saya bahagia lagi Tante. Ibu saya sudah tiada dan tinggal bapak di kampung, ucapku sambil menunduk. Kapan kamu rencana pulang kampung? 3 hari lagi Tante, ucapku. Siapa saja yang pulang Yun? Kami semua, tetapi Yuni nggak bisa lama di sana, paling lama seminggu. Karena di sini juga banyak pekerjaan. Setelah Rosita dan Wirasah menikah, aku balik lagi ke sini Tante, ucapku sambil mengulas senyum. 3 hari kemudian. Semua sudah dibawa kan? Tanyaku ke Wira. Anak-anakku juga sudah bersiap. Fatih mau masuk SMP, jadi di sekolahnya tidak terlalu aktif lagi. Sudah mbak, ucap Wira. Mereka sibuk semua membawa tas-tas yang bakal dibawa ke kampung. Aku mendatangi Rita selaku asistenku dan sekretarisku sekarang. Rita, mbak pergi cuma sebentar, bila ada apa-apa segera hubungi. Kita akan rapat melalui media online saja. Baik mbak, saya akan jalankan aturan sesuai perintah, katanya. Bagus, hati-hati di jalan mbak, ucap Rita. Kami semua sudah bersiap buat pulang kampung. Aku juga sudah rindu sama bapak aku di kampung. Ketika kami hendak masuk ke mobil, mobil lain menepi. Aku membulatkan netra ketika kaca mobil dibuka dan Tante Lisna ada di sana. Dia bersama Mas Irsyad. Hai Yun, kami boleh ikut serta ke kampung kamu? Aku hanya mengulas senyum padanya. Boleh Tante, semakin rame maka akan semakin seru saja, kataku. Kami pun masuk ke mobil dan Wira menjalankannya. Mobil melaju membelah jalanan raya. Perjalanan ke kampung memakan waktu 6 jam. Aku tak kuat bila berkendara selama itu. Kulihat Mas Irsyad juga membawa supir. Mobil kami berhenti mendadak. Ada apa Wir? Tanyaku. Mogok mbak. Sebelum jalan gak kamu periksa? Udah, mungkin bannya kempis. Karena memang banyak paku juga di sekitar sini, ucapnya. Anak-anakku sedang tertidur. Kami keluar dan membuka sedikit kaca mobil supaya mereka nyaman setelah mesin mobil dimatikan Wira. Melihat mobil kami menepi, Mas Irsyad dan Tante Lisna juga turun dari mobilnya. Ada masalah apa Yun? Bannya bocor dan Wira sedang menggantinya, kataku. Sopir mobil Pak Irsyad turun tangan membantu mengganti ban mobil Wira. Kami duduk tak jauh dari mobil itu. Di mana anak-anak? Tanya Mas Irsyad. Sedang tidur. Alisa nggak ikut mas? Tanyaku balik. Tidak, maunya dia ikut, tetapi dia sedang ada ujian jadi nggak bisa ikut. Dia sama kakeknya di rumah, katanya menjelaskan. Kasian banget mas, dia pasti sedih nggak ikut. Enggak, dia justru yang nyuruh kami pergi cepat biar papanya bisa deket sama Yuni. Ups, Tante Lisna menutup mulutnya. Mas Irsyad memandang malu sang mama dan aku hanya menahan tawa. Ya udah deh, Tante masuk mobil dulu. Kalian ngobrol aja dulu, kata Tante Lisna menahan malu. Mama tuh ada-ada aja Yun, kata Mas Irsyad setelah mamanya masuk. Gak apa mas, namanya juga dia bersemangat. Bagaimana kabar terbaru perceraian kamu dan kabar kamu sendiri? Beberapa hari ini saya sibuk dan yakin kamu juga pasti sibuk, tanyanya. Iya, beberapa hari ini aku sibuk mengurus banyak hal, ucapku teringat kejadian Ambar dan ibu yang membuat energiku terkuras ke sana. Sekali 2 kali sidang lagi insya Allah aku akan bercerai dari Mas Hamdan, ucapku sambil melirik Mas Irsyad. Semoga kamu diberikan kesabaran Yun, semoga kamu selalu kuat menghadapi masalah-masalah kamu. Terima kasih mas, kataku. Pak, mobilnya sudah selesai, sudah bisa jalan lagi, kata sopir Mas Irsyad memberitahu. Tante Lisna turun dari mobilnya.
Yun, mobil kami lapang, cuman ada 2 orang penumpang, kamu sama tante di sana aja ya, sekalian sama bayi kamu. Tante tuh suka sama anak kecil, kata Tante Lisna. Udah mbak, nggak apa-apa, kasihan mbak, di mobil kita juga sempit, Rosita menimpali. Aku berpikir sebentar dan kurasa ada benarnya juga. Baiklah, aku ambil anakku dan Asi ikut ke dalam mobil tante, kataku. Setelah semuanya beres, kedua mobil itu berjalan lagi membelah jalanan. Aku ingin segera sampai untuk menjumpai bapakku. Jalanan berbatu-batu dan masuk sedikit ke dalam kampung mengisyaratkan kami sudah mulai sampai di kampung orang tuaku. Di sisi kiri dan kanan banyak pemandangan hijau dan area persawahan serta udara segar mulai terasa. Sudah hampir sore hari, akhirnya selama perjalanan panjang sampai juga kami di desa orang tuaku. Kita akan sampai sebentar lagi tante, kataku ke Tante Lisna. Sungguh kampung yang bagus Yun, udaranya juga segar dan banyak persawahan, kata Tante Lisna. Jadi ini kampung kamu Yun, Mas Irsyad menimpali. Iya mas, jauh ya? Tidak juga, tetapi masih asri dan bagus. Semoga betah di sini tante, pasti. Mobil Wira sudah terparkir di depan rumah, sekarang rumah kami sudah bagus dan layak huni. Wira sudah membangun rumah bapak dengan bagus dan tidak seperti dulu masih gubuk reot. Aku dan yang lainnya turun dari mobil setelah Wira juga sudah turun. Kami disambut bapak, aku langsung memeluk bapakku dan terjadilah drama pulang kampung saling bertangisan. Sudah lama tidak bertemu bapak. Ada juga bulikku yang datang ke rumah, kata bapak bulik sudah memasak untuk kami. Aku juga memperkenalkan bapak ke Mas Irsyad dan Tante Lisna yang datang secara khusus ke sini. Kami melepas rindu dengan bercerita dan saling memberi oleh-oleh sebagai hadiah. Bagaimana kabar bapak? Tanyaku ke bapak. Dia mengulas senyum padaku. Bapak sehat nduk, kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pak. Bagaimana perceraian kamu? Maaf bapak nggak bisa datang nak. Nggak apa pak, yang penting Wira sudah datang dan banyak membantu, kataku mendekati bapak. Dia calon suamimu, yang kamu kenalkan barusan juga ibunya, tanya bapak berbisik padaku. Doakan pak, semoga dikasih yang terbaik, kataku juga berbisik. Mas Irsyad sedang duduk bersama Tante Lisna di kursi. Nduk, bapak mau mengatakan sesuatu. Apa pak? Bapak mau menikahi bulikmu, kami sudah janda dan duda. Bapak juga nggak ada yang ngurusi dan dia juga sendiri nggak ada anak. Apakah kamu keberatan? Kata bapak. Aku berpikir sebentar, kuperhatikan bulik yang sibuk membuatkan minuman buat tamu-tamu dari kota. Dia juga memasak makanan untuk kami. Bulik adalah adik ibuku yang tinggalnya tak jauh dari rumah kami. Dia wanita tanpa anak dan baik hati. Karena tak punya anak, dia memberikan kasih sayangnya padaku dan Wira, serta turut serta menjaga Fatih saat aku TKW di Hong Kong saat itu. Yuni setuju pak, Bulik wanita baik dan akan mengurus bapak. Yuni sangat setuju, kataku memeluk bapakku. Bulir bening di pelupuk mata jatuh membasahi pipiku. Semoga bapak selalu bahagia di hari tuanya. Dia sudah lama sendiri setelah ibu pergi. Dan Bulik juga baru setahun ini kehilangan sang suami. Terima kasih ya nduk, sahut bapak. Setelah diadakan rembuk keluarga, maka disepakati pernikahan Rosita dan Wira akan dilaksanakan 3 hari lagi karena aku yang memaksa. Aku gak bisa lama-lama di kampung, asalkan sah saja dan walimah bisa belakangan. Selamat ya Ros, kamu bakal jadi adik iparku menghitung hari lagi, kataku padanya. Terima kasih Mbak Yuni sudah banyak membantu saya, aku memeluk Rosita. Aku duduk di teras memandangi langit malam, udara dingin langsung aku rasakan. Di dalam masih ramai dan anakku sudah tertidur. Sebuah pesan masuk ke gawaiku. Mbak, ada yang mencurigakan, sepertinya ada seseorang di luar. Tadi satpam juga diserang, aku takut loh mbak. Mau hubungi mbak tapi gagal terus, sinyal buruk atau bagaimana mbak? Rita mengirim pesan, aku terkaget. Siapa yang melakukan teror padaku? Bagaimana keadaan di sana Rita? Aku mengirimi pesan lagi untuknya. Aku segera menghubungi Rita untuk bertanya lebih lanjut namun belum diangkat. Aku semakin risau dan gelisah. Yun, ada apa? Tanya Mas Irsyad. Dia melihat wajah panikku. Ada sesuatu yang terjadi Yun? Tanyanya lagi. Ada orang yang berniat jahat di tokoku mas, kataku padanya.
Lalu bagaimana, apa yang terjadi? Belum tahu, Rita nggak bisa dihubungi, ucapku dengan panik. Kamu tenang Yun, aku akan membantu kamu. Mas Irsyad mengambil gawainya dan menghubungi seseorang lewat gawainya. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.